Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Bermula dari ada seorang pria yang sudah berkeluarga, memiliki kebiasaan nongkrong bersama teman-temannya. Pernah suatu ketika temannya mengajak ia untuk nongkrong bersama, namun di balik semua itu, ia akan melakukan hal yang tidak sepantasnya ketika pria berkeluarga itu tidak di rumah. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, di sebuah daerah, tepatnya di Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, hiduplah seorang pria bernama Aswan yang sudah berumur 26 tahun. Sejak lama, Aswan ini hidup di rumah pribadi miliknya dan memiliki hidup terpisah dengan kedua orang tuanya, atau bisa dikatakan mandiri. Tidak banyak informasi yang bisa didapatkan mengenai latar belakang pria 26 tahun ini tentang orang tuanya. Di sisi lain, Aswan sudah berkeluarga, walaupun masih belum dikaruniai anak. Ia menikah dengan seorang wanita cantik bernama Kayla yang berumur 25 tahun. Tidak disebutkan identitas dari Kayla ini, namun yang jelas pernikahan Aswan dan istrinya sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan jarang sekali ada masalah. Mereka, sedari awal menikah hingga beberapa tahun kemudian, semuanya berjalan lancar, baik, dan harmonis. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana. Entah apa pekerjaan dari Aswan ini, tapi uang dari pendapatannya sangat cukup untuk menafkahi sang istri, Kayla. Kayla sendiri hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, jadi sumber pendapatan yang ada di keluarga tersebut sepenuhnya berada di tangan sang suami. Saat itu, Aswan dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati dan juga rajin beribadah. Bahkan bisa dikatakan dia ini sangat taat, karena sering terlihat melaksanakan salat berjamaah di musola dekat rumahnya. Tak hanya itu, Aswan juga dikenal sebagai pribadi yang tenang dan suka bersosialisasi dengan para tetangganya. Makanya dia ini banyak disenangi oleh orang-orang di sekitar. Semasa dia bersekolah, Aswan sendiri diketahui cukup pintar dan juga sangat ramah. Teman sekolahnya sering sekali meminta bantuan kepadanya, dan dengan senang hati Aswan tanpa keberatan membantu teman-teman semasa sekolah tersebut. Atas kebaikan Aswan ini, banyak teman seangkatan yang dekat dengannya. Terkadang sang teman mengajak untuk nongkrong ke kafe dan terkadang juga mereka pergi liburan bersama. Hal tersebutlah yang membuat pertemanan mereka sangat dekat hingga beranjak dewasa. Singkat cerita, ada satu teman dari Aswan yang sampai saat ini masih dekat dan sering nongkrong bersama. Pria tersebut bernama Rizal yang berusia sama dengan Aswan sendiri, yakni 26 tahun. Tidak diketahui lebih banyak tentang latar belakang dari Rizal ini, namun yang jelas di antara semua teman semasa SMA, Rizal inilah yang sangat aktif. Jika ada masalah dengan orang lain, bisa dibilang Rizal sendiri yang akan maju duluan untuk membela teman-temannya tersebut. Hingga tiba di suatu hari, setelah beberapa bulan Aswan dan istrinya melangsungkan pernikahan, bertamulah Rizal ini ke rumah temannya itu. Entah apa alasan ia untuk bertamu, mungkin untuk mengucapkan selamat atau hanya untuk melihat-lihat saja. Pada saat kedatangan teman Aswan tersebut, jelas sang istri Kayla pergi menyajikan beberapa makanan dan minuman yang disusul oleh Aswan. Rizal yang memandang Kayla sempat kagum dengan paras wajahnya, tapi perasaan ia saat itu hanya sebatas kagum, belum memikirkan hal-hal yang aneh. Berbincanglah Aswan dan Rizal ini sembari menceritakan masa lalunya. Setelah beberapa lama mereka berbicara, Rizal tiba-tiba ingin buang air kecil dan kurang lebih mengatakan, kamar mandi kamu di mana? Sudah tidak tahan nih, ucapnya. Sontak Aswan langsung menunjukkan dapur. Rizal yang sudah tidak tahan tanpa basa-basi menuju ke dapur sesuai arahan sang teman.
Di tengah ia mencari-cari kamar mandi, parahnya Rizal ini malah mendapati Kayla yang berpakaian seadanya. Seketika ia langsung berbalik lalu kembali bersama temannya seolah tidak terjadi apapun. Singkat cerita, setelah pulang bertamu di rumah temannya Aswan, entah kenapa Rizal ini sering memikirkan Kayla. Sejak saat itu, bagaimana tidak, istri dari Aswan ini memang sedari awal memiliki wajah yang menarik, wajar jika seorang pria tertarik dengannya. Rizal yang tidak tahan dengan nafsunya mulai memikirkan rencana jahat, ya dia ingin merasakan istri temannya tersebut tanpa peduli dengan pertemanan mereka dahulu. Hingga pada pertengahan 2019, mulailah Rizal ini untuk menjalankan aksinya. Pada saat hari itu, suami Kayla ini diajak untuk nongkrong di sebuah warung pada pukul 3 dini hari. Hal itu dilakukan Rizal agar Aswan tidak berada di rumah. Rencananya pun sangat berjalan mulus. Bahkan suami Kayla ini pun asik nongkrong dan mengobrol di warung bersama dan warga lainnya. Saat temannya itu asik nongkrong di warung, Rizal malah pamit pulang duluan. Ketika pamit pun, ia beralasan akan mengerjakan sesuatu yang cukup penting di rumahnya. Rupanya, sepulang dari warung tersebut, Rizal justru mendatangi rumah Aswan dalam kondisi sepi. Merasa aman sebab suami Kayla sedang nongkrong di warung, apalagi kondisi rumah saat itu tidak terkunci, ia kemudian mendatangi rumah sang teman. Rizal tanpa ragu masuk ke dalam rumah hingga langsung masuk ke dalam kamar. Saat masuk ke kamar, istri dari Aswan ini sedang dalam kondisi tertidur pulas di atas kasurnya. Awalnya saat Kayla perlahan sadar, ia menyangka yang masuk tersebut merupakan suaminya sendiri. Rizal yang sudah dirasuki nafsu itu langsung melakukan aktivitas bercocok tanam bersama istri temannya. Parahnya, Kayla justru meladeninya karena mengira pria tersebut adalah sang suami. Namun, di pertengahan saat Rizal melancarkan aksi bejatnya, sang istri pun baru tersadar jika lelaki yang bersamanya itu bukan suaminya. Dia curiga dengan gerak-gerik pria yang tidak seperti sang suami. Mengetahui bukan pria lain yang melakukan hubungan dengannya, Kayla pun sontak berteriak dengan kencang. Rizal yang merasa aksinya ketahuan, ia langsung pergi meninggalkannya di pertengahan mereka melakukan hubungan terlarang. Tak lama kemudian, sang istri pun menelepon sang suami dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Pada awal-awal, Aswan tidak percaya dengan apa yang diceritakan sang istri, mengingat Rizal adalah teman dekatnya. Namun, melihat kondisi Kayla yang tidak karuan dan setelah mendengarkan kabar buruk tersebut dengan lengkap, seketika Aswan langsung bergegas pulang. Lalu di hari itu juga, mereka melaporkan sang teman ke kantor polisi. Pihak berwajib mendengar laporan dari pasangan suami istri tersebut seketika melakukan penangkapan. Aswan pun menceritakan ciri-ciri sang teman beserta lokasi kediamannya. Petugas polisi yang sudah memiliki informasi lengkap tanpa basa-basi langsung menuju ke kediaman pelaku lalu menangkapnya tanpa perlawanan. Rizal pun mengakui semua perbuatannya. Kini ia mendekam di sel tahanan Mapolres Balangan dan dijerat pasal 289 Jo pasal 290 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sahabat Nusantara, bagaimana menurut kalian? Di dalam cerita kali ini, kita belajar bahwa jika kamu hendak pergi keluar rumah, jangan sekali-kali melupakan untuk mengunci pintu. Terkadang juga, teman dekatmu lah yang akan memberimu ujian di dalam rumah tangga. Bisa jadi orang yang benar-benar mempercayaimu malah akan menyakitimu lebih dari siapapun. Nongkrong boleh saja, tapi ingatlah kondisi waktu agar tidak menimbulkan masalah kepada kerabat. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.